Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk dapat bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Minggu lalu kita sudah membuat sebuah presentasi slide dengan menggunakan software Microsoft PowerPoint atau PPT. Nah, setelah dikirimkan, hari ini kita akan melanjutkan kembali mengenai teknik presentasi. Nah, untuk teknik presentasi ini tidak terlepas dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bagaimana kita sudah mengetahui cara membuat slide-nya secara umum, cara menggunakan efek-efeknya di dalam PPT dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan masuk ke bagaimana sih kemudian setelah kita membuat slide itu bagaimana kemudian nanti tekniknya, teknik dalam mempresentasikannya sehingga PPT yang telah kita buat itu dapat menarik dan membuat audiens atau orang yang mendengarkan atau yang menyimak presentasi dari kita itu paham dengan apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, yang pertama itu kita akan memasuki bagaimana sih kemudian kita penyusunan slide. Nah, sama seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, presentasi dapat dilakukan dengan membuat slide yang ada di Microsoft PowerPoint. Nah, selanjutnya slide ini diharapkan dapat mampu menarik perhatian dari audiens. Kalau kita perhatikan nih di gambar di sini antara yang kanan dan yang kiri ini menunjukkan perbandingan sebuah presentasi yang dilakukan oleh presenter. Nah, kalau yang di kiri itu karena mungkin bisa jadi nih presenternya itu mempresentasikannya PPT-nya kurang menarik, kurang detail, membosankan. Nah, maka audiensnya tidur ya ini ya. Di sini digambarkan audiensnya bosan, kemudian dia malah tidur. Nah, sedangkan yang di sisi kanan ini menunjukkan bahwa audiensnya itu menyimak apa yang disampaikan oleh presenter. Nah, sehingga mereka antusias untuk menanyakan kepada presenter. Nah, jika audiens itu sibuk, misalnya kemudian saling bicara, bermain HP, atau bahkan sampai tertidur sesuai sama seperti yang digambar tuh ya, bisa jadi ini audiens ini tidak tertarik dengan presentasi yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu bisa jadi tiga hal utama yang menyebabkan audiens itu tidak tertarik dengan presentasi kita. Nah, yang pertama penyampaian yang buruk. Nah, ini bisa jadi karena kita masih grogi nih di depan. Nah, maka kita untuk menyampaikan materi itu tidak bisa maksimal. Nah, itu bisa jadi membuat audiens itu merasa tidak tertarik. Kemudian inti yang ingin disampaikan tidak jelas nih, terlalu bertele-tele seperti itu. Nah, itu juga bisa jadi menyebabkan audiens itu
tidak tertarik dengan presentasi kita. Kemudian slide yang rumit atau mengalihkan fokus. Nah, ini eh, tergantung dari slide-nya ya yang kita sampaikan. Nah, ada sebaiknya kita itu bisa meninjau unsur yang dapat mempengaruhi audiens, yaitu ada unsur etika, emosional, dan juga logikal. Nah, etikal sendiri itu merupakan sosok dari presenter dan juga pemirsa, antara lain misalnya dari karakternya, kredibilitasnya, latar belakangnya, apakah dari latar belakang seorang pendidik, dari latar belakang anak jalanan, dari latar belakang masyarakat biasa, atau dari latar belakang mana nih? Nah, bisa juga latar belakang dari usia, apakah dia usianya anak-anak, remaja, atau orang tua. Nah, itu harus disesuaikan juga agar sasarannya tepat seperti itu. Kemudian logikal. Nah, logikal ini akan terkait dengan fakta dan data. Apabila yang disampaikan ini memiliki fakta yang diperkuat dengan data, maka tidak ada alasan lagi orang akan uh, menyangka apa yang disampaikan. Misalnya, oh, apa yang dikatakan oleh presenter itu secara logika itu masuk ya, begitu. Misalnya dia mempresentasikan mengenai bahwa cuaca cuaca saat ini di Indonesia tidak stabil. Nah, itu disebabkan misalnya karena pemotongan hutan, penggundulan hutan, kemudian mengakibatkan global warming seperti itu. Nah, dari global warming itu akan mempengaruhi cuaca dan suhu yang ada di Indonesia. Nah, itu secara logika masuk seperti itu. Kemudian selanjutnya ke emosional. Emosional ini berkaitan dengan emosi dari audiens, sehingga dia akan merasa tertarik atau enggak, dan emosi ini biasanya dipengaruhi oleh kata-kata yang keluar dari mulut atau dari apa yang dikatakan oleh si presenter itu, apakah uh, bisa mempengaruhi pikirannya, kemudian bisa berbicara dengan hati dari audiennya atau enggak, seperti itu. Nah, kemudian saat berpresentasi itu sama dengan kita bercerita. Kalau misalnya kita bercerita menggunakan Word, dokumen Word, itu kan panjang banget ya, dan itu enggak menarik seperti itu. Nah, maka kita bercerita dengan slide. Maka dengan slide kita dapat membuat inti-intinya seperti itu. Nah, misalnya ketika kita membuat presentasi, ini ya kalau misalnya dokumentasi ini biasanya buat membuat surat ya, membuat laporan seperti itu. Tapi kalau yang PPT ini merupakan bagian bagaimana cara kita untuk mempresentasikan si dokumen yang telah kita buat gitu. Kemudian ini ya, ini merupakan slide sorter. Ini hanya contoh aja, misalnya yang pertama itu ada judul, kemudian ada statistik, masalahnya apa, contoh dari masalah, ide, konsep, ilustrasi, simpulan, kayak gitu. Nah, ini bisa disesuaikan dengan apa yang akan
kita apa namanya kita kerjakan. Misalnya kalau kemarin tugasnya, halaman pertama judul nih, kemudian halaman kedua pengertian akuntansi, ya. Kemudian halaman yang ketiga jenis-jenisnya kayak gitu dan sebagainya. Gitu. Nah, ini merupakan contoh bahwa sebuah presentasi itu kalau bisa yang sederhana, bukan seadanya. Misalnya ini sederhananya kan di sini diketahui bahwa mendengarkan musik itu hanya menggunakan iPod nih, hanya ukurannya kecil ini. Nah, kalau yang gambar di sampingnya ini menggunakan radio kecil, kemudian diberikan headset. Oke. Walkman ya, namanya Walkman. Nah, ini juga sama perbandingan antara Google dan Yahoo. Siapa sih yang tidak kenal dengan Google dan Yahoo? Nah, namun di sini kalau kita melihat secara visual ya, tampilan di Google ini sangat sederhana banget. Pertama adalah judul, kemudian nama pencarian yang akan kita cari, kemudian di bawahnya ada kata-kata. Nah, lebih simpel daripada Yahoo. Yahoo nanti masih ada iklannya, masih ada berita, nanti mau cari apa juga kelihatan lebih susah seperti itu. Nah, maka sampai sekarang yang masih bertahan itu memang yang si Google ini. Nah, si Google ini sudah menguasai platform-platform kayak gitu. Google Map, Gmail, Google Doc, kayak gitu. Google Drive. Nah, selanjutnya hindari text oriented. Nah, text oriented ini misalnya kita lihat nih contoh di slide ini. Nah, di slide ini kita bisa melihat bahwa permainan warna di sini harusnya karena dia backgroundnya itu biru ada campurannya putih, maka ketika dia dikasih warna putih tidak kelihatan, uh, tidak bisa dibaca dengan jelas. Nah, maka seharusnya dibuat warnanya kontras sama dengan yang tulisan. Kemudian visual verbal. Nah, misalnya visual verbal itu uh, strategi dan operasi menurut hal yang penting di suatu perusahaan. 4 kategori misalnya strategi baik dan operasional baik itu bisa jadi pemenang atau winner. Strategi baik dan operasi tidak baik menjadi pemimpin. Strategi tidak baik dan operasi baik bisa jadi mitu. Strategi tidak baik dan operasi tidak baik menjadi loser atau kekalahan gitu. Ya, orang yang gagal. Nah, dengan memberi warna pada teks akan membantu audien mengingat poin utamanya. Kalau misalnya kita mempresentasikan, saudara-saudara, ada 4 kategori perusahaan berdasarkan gabungan bla bla bla. 1 strategi baik, operasi baik menjadi pemenang. Itu kan tidak ada tanda yang bisa diingat oleh audien. Nah, tapi kalau seperti ini, kalau baik-baik itu menjadi pemenang, baik tidak baik menjadi pemimpin, tidak baik menjadi sama baik menjadi tumi, tidak baik ya menjadi gagal gitu. Dengan memberikan warna. Nah, kalau ini lebih kepada visual dengan seorang yang visual. Nah, tergantung dia tipe orang visual atau enggak.
Nah, ini divisualkan nih, hasilnya kan nggak ada nih, nggak ada negara A, negara B, negara C, itu nggak ada, cuma 20, tapi dia dipotret, kemudian divisualkan, kayak gitu. Nah, selain itu juga mengenai komposisi warnanya. Kalau bisa yang agak kontras sih antara apa namanya, tulisan dan juga latar kayak gitu. Nah, misalnya dibuat ini kan rumit ya. Kalau misalnya kita baca harus satu pelan gitu. Nah, misalnya ini gangguan noise, gangguan ini biasanya ini ada gambar ya, gambar yang sebenarnya ini tidak terlalu penting gitu. Jangan pamerkan semua gambar yang Anda miliki, tetapi masukkan apa yang memang dibutuhkan saja. Nah, ini ada beberapa gambar yang tidak apa namanya, tidak begitu penting dengan apa yang dimaksud di dalamnya gitu. Nah, misalnya ini juga nih contoh yang mengalihkan fokus. Nah, si pembaca audien itu akan lebih fokus pada mobilnya daripada apa yang disampaikan kayak gitu. Padahal bisa jadi apa yang disampaikan ini lebih bagus gitu. Nah, misalnya ini juga nih, misal satu slide contoh di sini sebenarnya agak agak mubazir ya. Ini ada fotonya Pak Karno, ini juga fotonya Pak Karno. Nah, tapi di sini ditulis oke, maaf, untuk di sini ini ada fotonya Presiden Soekarno, kemudian ini juga ada fotonya Presiden Soekarno. Nah, di sini di slide pertama ini ada tulisan juga Presiden Soekarno dalam pidatonya bla bla bla. Nah, orang sebenarnya itu sudah tahu bahwa kalau foto yang seperti itu adalah fotonya Presiden Soekarno. Jadi tidak perlu ditulis lagi Presiden Soekarno seperti itu. Nah, kemudian dalam pidatonya itu juga tidak perlu ditulis karena dia sudah orang akan sudah tahu kalau misalnya dipetik ini, maka ini dalam perkataan atau dalam pidatonya dari Soekarno gitu. Nah, kemudian foto itu juga dipilih salah satu saja. Kalau dua gini kan mubazir. Oh, ini siapa kayak gitu. Nah, audien akan lebih fokus kepada fotonya kayak gitu. Nah, misalnya ini nih. Nah, langsung jika kita memilih beberapa mungkin bawah adalah fotonya Soekarno kayak gitu. Nah, misalnya ini juga nih dalam slide ini eh, biasanya penggunaan gambar itu harus hati-hati juga ya. Kalau tidak nanti akan mempersempit ruangannya. Nah, ini kan separuh ruang dari tengah ke bawah itu kan sudah dipakai nih. Dipakai apa? Buat gambar gitu. Nah, tinggal sisa di atasnya. Nah, kalau misal kita pakai di atasnya ini juga menjadi lebih kecil lah gitu. Harusnya bisa sampai bawah tapi ini tidak bisa. Kemudian urusan emosi itu misalnya apa ya, contoh yang memiliki dan tidak memiliki emosi, misalnya gambarnya ini ilustrasinya seorang pria yang di sini emosi, kesal, di sini sabar gitu. Misalnya gambarnya juga mempengaruhi. Kalau gambarnya ini merupakan gambar orang agak kagum ya gitu. Nah, yang ini oke. Mungkin sampai sini dulu untuk pembicaraan pada pagi hari ini.
Jika nantinya ada pertanyaan ataupun ada yang perlu kita diskusikan, silahkan bisa disampaikan ke forum ataupun juga ke saya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.